Assalamualaikum Bu Latifah. Waalaikumsalam Ibu Nirmala. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, baik ya Bu. Jadi ini hari jadwal kita ya Bu akan melakukan supervisi dari proses coaching yang akan Ibu lakukan ya. Benar sekali Bu. Oke baik. Jadi sebelum melakukan proses coaching Bu, ini saya dulu ya untuk berdiskusi mengenai raplik penilaian yang akan saya amati nanti ketika Ibu melakukan proses coaching. Jadi Bu, di sini ada beberapa yang akan saya amati atau observasi ketika Ibu melakukan proses coaching. Yang pertama itu, apakah proses coaching yang dilakukan oleh Ibu itu sudah sesuai dengan alur Tirta, dengan ada tujuan dari proses coaching, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab ya Bu. Kemudian yang akan saya amati selanjutnya yaitu apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Ibu sebagai coach. Dan yang terakhir itu ada prinsip coaching, apakah proses coaching yang dilakukan Ibu itu sudah sesuai dengan proses coaching yang dimana ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Jadi Ibu sudah paham dengan apa yang saya akan amati pada saat Ibu melakukan proses coaching? Insya Allah Bu, saya sudah paham. Oke, baik Bu. Selanjutnya sebelum memulai proses coaching lagi, saya akan bertanya lagi Bu, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Ibu pada proses coaching nanti? Jadi pada saat proses coaching ya Bu, itu saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching. Di antaranya yang pertama yaitu presence, artinya saya kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke baik Bu, jadi ada 3 kompetensi inti yang akan Ibu kembangkan ya, yaitu ada presence atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan juga ada memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Benar Bu. Oke baik Bu, dari saya ingin bertanya lagi, dari ketiga kompetensi tersebut yang secara spesifik yang ingin diobservasi atau yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana Bu? Dari 3 kompetensi coaching itu yang ingin secara spesifik saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif Bu, karena menurut saya dengan mendengarkan aktif maka saya akan mampu menghadirkan diri saya sepenuhnya pada saat proses coaching. Kemudian juga saya akan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, seperti itu Bu. Oke baik Bu, jadi kompetensi spesifik yang ingin dikembangkannya itu mendengarkan aktif ya, sehingga mampu menghadirkan penuh diri Bu dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi ya Bu, menurut Ibu indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching nanti seperti apa Bu? Indikator ketercapaian yang saya inginkan pada saat proses coaching itu adalah coach itu nantinya dapat menemukan solusinya terhadap permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Bu. Baik Bu, jadi indikator pencapaian yang diinginkan atau yang ingin dicapai itu ketika coach sudah mampu menemukan solusi dari permasalahannya ketika Ibu melakukan proses coaching ya. Oke Bu, mungkin boleh Bu dimulai proses coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum Ibu Sulmi. Waalaikumsalam Ibu Latifah.
Gimana nih kabarnya Ibu Sulmi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat Bu. Tadi ketika saya lihat WA, saya lihat chatnya Ibu ngajak ketemuan. Kira-kira ada apa ya Bu? Gini Bu, ada yang ingin saya diskusikan sama Ibu Bu. Apa saya boleh minta waktunya sebentar Bu? Boleh Bu, kebetulan hari ini saya ada waktu luang, boleh kita ngobrol-ngobrol. Baik Bu, jadi saya ingin mendiskusikan sedikit permasalahan yang saya jumpai di sekolah saya Bu. Iya. Jadi di sekolah saya itu Bu masih didominasi nih sama guru-guru senior gitu. Iya. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka itu yang merupakan guru saya Bu. Jadi kemarin tidak maksudnya tanpa sengaja, tanpa memang ada niat, jadi pas lewat di depan kelasnya gitu, saya teringat pada saat mereka mengajar saya gitu Bu. Jadi cara mengajar mereka kurang lebih masih sama pada saat mereka mengajar saya gitu Bu. Jadi saya ini ingin membantu agar mereka menyeimbangkan lah dengan keadaan yang sekarang. Sekarang kan kita tahu kondisinya bahwa pengaruh gadget sama anak-anak sekarang kan tidak bisa dipisah gitu Bu. Jadi rencananya saya ingin bagaimana rekan-rekan saya ini bisa mengajar dengan menyesuaikan dengan zaman yang sekarang, zaman IT gitu Bu. Jadi saya ingin membantu teman-teman saya dalam menyusun LKPD yang menarik, membuat media pembelajaran yang interaktif gitu Bu. Tapi tentunya dengan memanfaatkan media Bu, misalkan apakah itu PowerPoint kah, apakah itu Canva Bu ya, seperti yang kita biasa hadapi sekarang, bahwa Canva itu benar-benar memudahkan kita para guru untuk membuat media, entah itu dalam bentuk PowerPoint, entah itu dari segi media pembelajaran interaktif gitu. Oke, baik Bu. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi adalah Ibu melihat bahwa guru-guru di sekolahnya Ibu itu yang rata-rata adalah guru-guru senior dan masih mengajar Ibu dulunya, artinya gurunya Ibu. Ibu melihat bahwa pembelajarannya mereka itu masih begitu-begitu saja, tidak mengikuti perkembangan, dan Ibu inginnya bagaimana itu ada perubahan dalam hal mungkin membuat LKPD yang lebih menarik lagi, seperti itu ya Bu ya. Ya Bu. Oke, kira-kira Bu, dari apa permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa keinginan Ibu ya dengan permasalahan yang tadi itu, apa kira-kira keinginan Ibu yang Ibu inginkan untuk sekolah Ibu? Saya tuh Bu inginnya agar rekan-rekan saya ini, guru-guru saya ini juga mengajar dengan cara yang lebih menyenangkan gitu. Maksudnya mereka juga bisa memanfaatkan kemajuan IT yang sekarang dengan siswa yang dihadapi gitu. Jadi saya inginnya membantu mereka dalam menyiapkan LKPD yang menarik, ataukah bisa melakukan presentasi pembelajarannya itu dengan PowerPoint kah, atau bisa juga misalkan dalam memberikan pembelajaran itu kayak menggunakan media pembelajaran interaktif begitu. Saya ingin mereka Baik, lebih Baik Bu, jadi yang Ibu inginkan itu bagaimana guru-guru itu dapat mengajar dengan metode yang lebih menarik, dengan memanfaatkan IT atau mungkin menampilkan slide PowerPoint supaya lebih menarik terhadap peserta didik. Dan tentunya apa yang Ibu inginkan itu adalah skala ideal ya Bu ya, kalau dilihat dari angka mungkin dia ada di level 10. Nah, sekarang Bu, kira-kira sekarang ini kondisi guru-guru Ibu itu
itu berada di kalau kita intervalkan dari interval 1 sampai 10, itu kira-kira posisinya itu di posisi angka berapa, Ibu? Kalau menurut apa yang saya amati di sekolah, Bu, dari interval 1 sampai 10 itu menurut saya rekan-rekan saya itu kemampuannya dalam segi IT itu berkisar antara interval 5 dan 6 gitu, Bu. Oke, baik. Interval 5 sampai 6 ya, Bu ya. Berarti interval posisinya itu berada di interval 5 sampai 6. Kira-kira Bu, di interval 5 sampai interval 6 yang Ibu sampaikan tadi itu, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk meningkatkan, Bu? Jadi yang pertama, Bu, dengan adanya pelatihan-pelatihan ini, dengan adanya pelatihan online gitu, Bu ya. Jadi saya memiliki kekuatan untuk memanfaatkan IT. Jadi saya sudah, maksudnya kalau ingin berbagi praktik baik itu saya sudah memiliki kemampuan dalam hal bagaimana memanfaatkan Canva dalam memberikan pembelajaran gitu. Jadi materi saya bisa saya tampilkan melalui PowerPoint yang lebih menyenangkan. Pada saat juga memberikan penilaian sama siswa, saya bisa melakukannya dengan sedikit lebih menyenangkan gitu, dengan memanfaatkan media Canva gitu. Jadi siswa saya bisa memanfaatkan HP-nya juga gitu. Nah, inilah yang mau saya bagi ceritanya dengan rekan-rekan saya, Bu. Gitu, Bu. Baik, Bu. Jadi kekuatan yang Ibu miliki itu, Ibu memiliki kemampuan lebih di bidang IT, dan ini nanti Ibu bisa berbagi praktik baik dengan rekan-rekan Ibu sehingga meningkatkan kualitas mereka dalam segi mengajar peserta didik seperti Ibu. Nah, kira-kira dengan kekuatan Ibu itu, kira-kira nantinya itu bisa meningkat ke level berapa nih, Ibu, guru-guru di sekolah Ibu? Kalau melihat kondisi yang sekarang, Bu, kayaknya di interval 8 itu sudah cukup baik untuk saya, Bu. Oke, baik. Baik, di interval 8 ya, Bu ya. Jadi meningkatnya variasi pembelajaran guru-guru di sekolah Ibu, memanfaatkan IT, Ibu berharap bisa meningkat di level 8. Nah, Bu, tentunya untuk mencapai di level 8 ini pasti ada tantangan dan ada penghambatnya ya, Bu ya. Kira-kira apa, Bu, tantangan atau faktor penghambat yang Ibu rasakan? Faktor penghambatnya itu yang pertama, seharusnya sih musyawarah guru mata pelajaran itu kan bisa aktif karena kan sudah ada jadwal gitu, Bu ya. Tapi karena tiba-tiba hal ini berhenti di tengah jalan, maksudnya apa-apa itu seharusnya yang kita bertemu tiba-tiba kalau ada info penting hanya diinfokan di WA begitu, Bu. Dan menurut saya ini kurang maksimal. Menurut saya akan lebih baik jika kita memang bertemu, duduk bersama, berbagi gitu apa yang bisa kita lakukan untuk berikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, Bu. Gitu. Baik, Bu. Jadi faktor perhambatnya itu yang Ibu rasakan komunikasi itu biasanya hanya melalui WA seperti itu. Harapannya Ibu itu komunikasi kalau bisa didiskusikan secara tatap muka, bisa duduk bersama berdiskusi dan hasilnya supaya bisa lebih optimal seperti itu ya, Bu. Oke, baik Bu. Kira-kira rencana aksi nyata yang akan Ibu lakukan itu apa, Bu, untuk mewujudkannya? Yang saya pikirkan saat ini tuh yang pertama, karena mereka ini ceritanya guru saya juga, ya guru senior, jadi pemikiran saya adalah mentoring, artinya mendampingi mereka, memperlihatkan, membimbing begitu, beginilah langkah-langkahnya sampai bisa muncul PDF, beginilah supaya bisa jadi pembelajaran interaktif gitu. Kan
dari segi sayanya juga harus memahami bahwa daya tangkap kita kan beda-beda Bu. Jadi dengan mentoring kayaknya efektif untuk saya lakukan. Terus yang kedua, dengan mengadakan diseminasi, artinya saya kepala sekolah dulu mendiskusikan dengan wakil kepala sekolah urusan kurikulum untuk izin pelaksanaan diseminasi Bu. Artinya saya akan berbagi praktik baik tentang bagaimana memanfaatkan IT dalam mengelola, dalam mempresentasikan pembelajaran dan bagaimana membuat media pembelajaran interaktif begitu Bu. Oke, baik Bu. Jadi Ibu akan melakukan aksi. Yang pertama Ibu akan melakukan mentoring, ya kan? Kemudian Ibu juga akan melakukan diseminasi. Nah, kalau menurut Ibu dari dua alternatif ini mana yang lebih nyaman untuk Ibu lakukan, Bu? Kalau dilihat dari segi efisien waktunya Bu, kayaknya untuk saat ini lebih nyamannya kalau mentoring saja dulu. Karena kan kalau mentoring dengan begitu melihat ada rekan saya yang tidak mengajar, saya bisa memanfaatkan waktu itu untuk mentoring gitu Bu. Sementara kalau diseminasi kan saya harus minta izin dulu, atur jadwal dulu, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik begitu Bu. Mentoring lebih nyaman dan efisien, cepat untuk dilakukan dibandingkan diseminasi Bu. Baik Bu, jadi menurut Ibu aksi yang Ibu lakukan itu yang lebih nyaman dan lebih efektif itu adalah mentoring ya Bu ya, seperti itu. Nah sekarang kira-kira ukuran keberhasilan dari aksi yang Ibu lakukan itu apa Ibu? Untuk level keberhasilannya itu saya merasa bahwa kalau misalkan para rekan saya ini mampu menampilkan materi pembelajaran minimal dengan PowerPoint dulu, bagi saya itu sebuah keberhasilan juga. Yang kedua, kalau misalkan ada teman-teman saya yang sudah mampu menampilkan media pembelajaran interaktif itu dengan memanfaatkan Canva Bu. Jadi maksud saya adalah perubahan dari sebelumnya gitu. Oke Bu, jadi ukuran keberhasilannya Ibu itu ada perubahan cara mengajar dari guru-guru di sekolah Ibu itu, walaupun hanya setahap di atasnya. Misalkan mungkin yang tadinya monoton hanya ceramah, mungkin sudah mampu menayangkan slide PowerPoint, atau mungkin sudah mampu pembelajaran dengan menggunakan media Canva. Itu ukuran keberhasilannya Ibu. Baik Bu, tentunya Bu, untuk melakukan hal tersebut pastinya Ibu membutuhkan support atau dukungan ya kan, baik dari dari keluarga terdekatnya Ibu maupun dari rekan-rekan di sekolahnya Ibu. Kira-kira siapa Bu yang bisa membantu dan mendukung kegiatan Ibu ini? Kalau misalkan dari sekolah, satu rekan yang bisa membantu saya pikir adalah guru yang menguasai IT. Dalam hal ini di sekolah saya guru pengajar informatika itu ada 2 orang, jadi saya bisa berkolaborasi meminta kerjasama dari Pak Mansur dan juga Pak Nanang untuk membantu saya dalam bidang IT gitu, dalam merancang. Baik Bu, jadi yang Ibu anggap bisa mendukung dan membantu Ibu adalah rekan sejawat di sekolah Ibu, Pak Nanang dan Pak Mansur ya Bu ya. Artinya beliau itu mengajar di bidang informatika, artinya mempunyai kemampuan IT lebih lah, sehingga bisa mendukung Ibu untuk mewujudkan aksi Ibu. Kira-kira kapan ya Bu? Karena sekarang lagi semester sudah berjalan gitu Bu, jadi secepatnya. Rencananya sih minggu ini Bu, selepas pertemuan kita ini. Baik Bu, jadi Ibu akan melakukan aksi secepatnya Bu. Wah, saya tidak sabar sekali Bu ya, ingin dengar lagi bagaimana nanti hasilnya, dan kita bisa mungkin
nanti di lain waktu tuh bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan saya juga sudah penasaran bagaimana hasilnya. Nih Bu Sulmi, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini dan bagaimana perasaannya Ibu Sulmi setelah kita berdiskusi, Bu? Setelah diskusi sama Ibu, jujur saya merasa senang karena masalah saya itu plong. Masalah saya itu tiba-tiba menemukan solusi dari hasil bincang-bincang sama Ibu, dan saya mendapatkan gambaran-gambaran apa yang akan saya lakukan ke depannya, Bu, untuk mengatasi tadi masalah saya, Bu. Terima kasih, Bu Latifah. Alhamdulillah ya Bu ya, akhirnya Ibu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga Ibu cepat bisa melakukan aksi dan Ibu sukses mendapatkan solusi untuk pembelajaran di sekolahnya Ibu. Oke baik Bu, Assalamualaikum Ibu Sulmi. Waalaikumsalam, Bu. Baik, Assalamualaikum Bu Latifah. Waalaikumsalam Ibu Nirmala. Bagaimana Bu perasaannya, sudah coaching? Ya Alhamdulillah Bu. Jadi Bu, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi pada saat Ibu melakukan proses coaching terhadap Ibu Sulmi, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu setelah melakukan proses coaching. Yang pertama itu, dari proses coaching tadi, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi yang saya lakukan tadi Bu pada saat coaching sesuai dengan indikator ketercapaian yang saya inginkan, di mana tadi saya sudah melakukan percakapan bersama coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta ya Bu, sehingga saya mampu atau dapat mengantarkan coach saya itu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Bu, seperti itu. Ya Bu, betul sekali ya Bu. Jadi setelah saya amati tadi, saya ingin menyampaikan sedikit catatan-catatan dari hasil observasi yang saya catat tadi Bu. Jadi saya bisa simpulkan bahwa proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Latifah itu sudah bagus, sudah sesuai dengan alur tirta, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu sudah sesuai dengan kata kunci dari permasalahan coaching, yaitu Ibu Sulmi. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan tiga kompetensi inti dari proses coaching, yaitu di mana Ibu sudah mendengarkan aktif sehingga menghadirkan kehadiran penuh atau presence, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan permasalahan dari coach, yaitu Ibu Sulmiati. Kemudian respon yang diberikan juga oleh Ibu Sulmi sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Latifah sebagai coach. Selanjutnya Ibu Latifah juga sudah melakukan proses coaching sesuai dengan proses coaching, di mana ada kemitraan sudah nampak ya, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari si coach atau Ibu Sulmiati. Nah sekarang Bu, saya ingin bertanya lagi, setelah melakukan proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Setelah saya melakukan coaching tadi ya Bu ya, jadi saya merasa bahwa yang ingin saya kembangkan itu adalah di mana saya harus lebih memahami dan mendalami lagi alur kita, supaya saya bisa menggali lagi lebih maksimal potensi daripada coach saya, sehingga dapat mengarahkannya untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Ibu Nirmala. Oke baik ya Bu, yang diberikan oleh Ibu tadi itu pada proses coaching itu sudah sangat sesuai dengan lebih meningkatkan lagi ya, supaya coaching Ibu bisa lebih terbuka lagi dalam menemukan solusi. Baik Bu, semoga dengan
meningkatkan latihan ibu lagi, bisa memperdalam atau mengembangkan lagi kompetensi ibu selama persiapan lagi. Bu, Baik, terima kasih, Bu. kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi observer ibu. Kasih Bu Nirmala. Semoga bisa lebih sukses lagi ke depannya pada saat melakukan tes coaching. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Nirmala. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu.